bilang adil kata lino, Nah ini mungkin materi terakhir dari saya, pertemuan 4 minggu depan mungkin ya semua materi yang diberikan. Masuk ada satu tugas nanti terkait KRAPI namanya, itu nanti terkait membuat mitigasi dan adaptasi untuk Kota Palangkaraya terkait dengan perubahan iklim. Nanti ada pertanyaan apakah Palangkaraya sudah dipengaruhi? Mungkin ya, kalau dipengaruhi sejauh apa, pengaruhnya apa, dampaknya yang sudah kita rasakan. Kemudian nanti kita membuat strategi adaptasi dan mitigasinya. Bapak Ibu silakan cari data di mana saja, data pendukung, mungkin curah hujan, mungkin suhu, perubahan suhu berapa, satu dekade minimal 10 tahun gitu. Dilihat apakah curah hujannya bertambah, berkurang, apakah suhunya meningkat dalam 10 tahun ini. Nah ini datanya ada, saya kira tinggal kita mencarinya, nanti diproyeksikan. Terus di Palangkaraya ini selama ini misalnya ada bencana alam, banjir atau apa, itu kan bisa dilihat dari dianalisis dari sisi itu gitu. Kemudian dibuatkan apakah itu mitigasi seperti apa, adaptasinya seperti apa, itu aja sebenarnya. Jadi kita membuat analisis lah sedikit ya terkait itu. Dan mungkin bisa juga dijadikan apa sebenarnya, disertasi kalau bisa. Bisa jadi korban ya, nah, jadi kita sudah sampai di sana. Saya kira sudah bisa memahami dari awal kenapa penyebab perubahan iklim, kemudian trennya seperti apa, adaptasi mitigasinya seperti apa. Yang kemudian terkait dengan ini, yang terakhir ini, strategi internasional terkait perubahan iklim ini seperti apa. Karena nampaknya apapun yang terjadi di satu wilayah itu akan mempengaruhi wilayah lain. Jadi kita memahami dalam konteks global. Jadi nggak bisa lagi kita, negara kita ya pokoknya kami hidup sendiri gitu kan, seperti Korea Utara, walaupun bisa hidup tapi kita nggak tahu di dalam seperti apa, karena kita saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat dari satelit gitu ya, ternyata gurun Sahara itu memberikan kehidupan di hutan Amazon ya, dia setiap tahun itu debu-debu partikel dari gurun Sahara ternyata mengandung mineral-mineral yang penting untuk tanaman, itu diterbangkan, ada jalur khusus kayaknya yang setiap tahun. Nah itu kan kalau Sahara itu dirubah, justru Amazonnya mungkin yang mati. Jadi konsep keseimbangan itu selalu terjadi dalam ekosistem kita ini. Nah dalam rangka itu maka bagaimana strategi internasional itu kan saling berkaitan antara satu negara dengan negara yang lain. Walaupun kita mungkin bisa saja seperti pertanyaan kemarin, ngapain sih ngurusin negara kita, hutan kita, ya hutan kita. Mereka dulu nebang habis-habisan, sekarang malah mengharapkan kita untuk sebagai paru-paru dunia misalnya seperti itu ya. Nah, apakah pertanyaan itu relevan pada saat ini? Oke, pertemuan strategi internasional terkait perubahan iklim. Nah, ini tadi ya, jadi tantangan itu global, lintas batas, tidak bisa kita bekerja sendiri, jadi harus kerjasama karena ada yang lebih dulu maju, sementara kita mungkin dalam tahap negara berkembang atau negara yang sudah maju. Kira kita masih negara berkembang, sama seperti Malaysia, India, kita masih bagian dari itu. Nah sejak 80-an itu komunitas dunia membangun berbagai kesepakatan terkait perubahan iklim karena menyadari bahwa memang data dari IPCC itu jelas memperlihatkan tren naik suhu semakin meningkat, karena kenaikan 1 derajat pun tuh pengaruhnya sangat signifikan gitu. Es mencair dan sebagainya. Perubahan suhu permukaan laut akan mengakibatkan perubahan tata arus misalnya, dan itu berpengaruh terhadap bumi kita secara keseluruhan gitu. Nah jadi sejak itu maka ada kebijakan multilateral antar negara, antar bangsa ini, kesepakatan hukum dan sebagainya melalui Conference of Party yang di bawah
UNFCCC, ya. Badan Iklim untuk PBB. Dalam rangka ini tadi penurunan emisi gas rumah kaca karena dilakukan mitigasi nih ya, bukan adaptasi lagi. Jadi gimana caranya emisi gas rumah kaca itu dikurangi dari sektor kehutanan, dari sektor industri, dari sektor lain-lainnya. Ya. Bagaimana caranya? Istilahnya ada zero growth, zero net ya, emisi karbon. Jadi emisi karbon yang dikeluarkan oleh kita, yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia itu kalau bisa diimbangi dengan penyerapan karbon oleh berbagai sistem yang dibangun, termasuk nanti ada mekanisme yang dilakukan. Nah, kemudian adaptasi terhadap dampak iklim itu seperti apa? Kemudian karena memang tadi ada negara maju yang berkembang ini sudah tentu dia memerlukan bantuan teknologi, dana dan sebagainya, maka ada bagaimana caranya dalam kerjasama itu melibatkan pembiayaan dan transfer teknologi, dan kemudian tanggung jawab negara-negara maju dan berkembang. Nah, kesepakatan globalnya seperti apa? Tadi ya melalui ini UNFCCC, jadi dengan kesepakatan berbagai negara dibentuklah United Nations Framework Convention on Climate Change ini di tahun 1992 atau konvensi kerangka PBB tentang perubahan iklim. Karena kalau nggak diatasi diduga tahun 50 itu suhunya sudah mencapai 5 derajat Celcius itu peningkatannya. Jadi kita bisa bayangkan bisa ada gelombang panas, bisa ada gelombang dingin gitu ya. Di daerah tertentu misalnya musim dinginnya ekstrim misalnya ya, yang menyebabkan banyak kematian, kerusakan dari berbagai aspek, termasuk panas ya. Gelombang panas di negara India tahun berapa itu ada orang tua meninggal dan sebagainya. Nah, apalagi kalau di tempat kita misalnya hari-hari ini ya suhu itu cukup tinggi saya kira 35, 4, sampai 40 kalau misalnya. Nah, itu kan sudah menandakan ini juga ada anomali suhu gitu ya. Nah, tentu saja tujuannya adalah di sini UNFCCC ini menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang mencegah gangguan berbahaya terhadap sistem iklim. Sistem iklim kita sudah ada, keseimbangannya sudah ada, berapa energi yang dilemparkan ke atmosfer, berapa yang diserap oleh awan misalnya, berapa yang dikembalikan ke bumi, itu sebenarnya sudah dalam satu keseimbangan. Tapi kalau dia bergeser karena aktivitas manusia, karena semakin banyak karbon dioksida yang diemisikan ke atmosfer, itu kan mengganggu keseimbangan, menggeser gitu. Nah, bagaimana menstabilkan itu tadi melalui upaya-upaya mitigasi tadi ya. Kemudian prinsip dasarnya apa? Ini yang sangat penting, walaupun tadi yang berbeda-beda negara kemampuannya juga berbeda, maka perlakuannya juga beda, tanggung jawabnya juga proporsional gitu ya, terhadap kapasitas dan kontribusi historis masing-masing negara. Kontribusi historis, siapa sih yang membuat industri lebih banyak kan gitu? Negara maju industrinya maju banyak, ini sangat tinggi menggunakan berbagai macam teknologi yang menghasilkan emisi karbon juga tidak sedikit. Pohon ditebang duluan yang mana? Misalkan pertanyaan gitu. Kita baru-baru aja bisa tahun 70-an. Negara maju itu sudah habis, misal, gitu ya. Jadi keadilannya di mana kan gitu ya. Nah, jadi kontribusi historisnya dilihat juga kontribusi historisnya. Sehingga negara maju nanti di dalam itu ada aneks 1, aneks 2 dan non aneks gitu. Negara-negara yang bertanggung jawab terhadap ini ya dia harus membiayai ke kita, negara berkembang. Itu sebabnya ada RDD plus dan sebagainya nanti kalian. Jadi common but differentiated responsibilities. Jadi tanggung jawab bersama tetapi proporsional terhadap kapasitas dan kontribusi historis masing-masing negara. Kemudian ada precautionary principle, tindakan-tindakan perlu diambil meskipun bukti ilmiah belum lengkap. Dan right to development, negara berkembang berhak atas pembangunan berkelanjutan. Gitu ya. Kalau dilarang mengeluarkan emisi sementara teknologi kita belum siap, kan merugikan industri kita. Gitu. Jadi harus ada hak atas pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, itu juga harus dilihat, yang sampai mengganggu
perekonomian negara yang sedang berusaha maju. Nah, isi utama tadi mengatur pelaporan emisi nasional melalui National Communication. Jadi Indonesia melaporkan berapa yang dia bisa yang bisa disimpan, karbon itu bisa diserap, karbon itu tidak diemisi melalui NDC namanya, National Determined Contribution. NDC kita nanti kalau nggak salah 31%, nanti kita lihat. Kemudian membangun Conference of the Parties, COP. Sampai sekarang COP itu sudah 30 ya, 30 di Brasil ke depannya ada, tahun depan ini ada di Brasil. Bulan ini malah ya. Oh iya, bulan ini malah ya. Kemarin Pak Gubernur dimintakan untuk hadir ya. Karena ada teman kita yang perusahaannya malah menjadi diminta untuk NRS namanya, Pak Aswin itu ya. Dan nanti dia ngomong diminta untuk terus dia ngajak kalau bisa Pak Gubernur ikut gitu supaya ini, nggak tahu gimana kelanjutannya ya. Nah, kemudian mendorong dukungan pendanaan dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Nah, jadi implementasinya konvensi ini menjadi dasar hukum semua perundingan iklim global termasuk Kyoto Protocol dan Paris Agreement. Kyoto Protocol di Jepang itu awal mula disepakatinya upaya-upaya untuk mitigasi, tapi belum melibatkan follow itu ya, forestry and other land use ya. Dan kemudian ada Paris Agreement. Jadi dua ini yang menjadi dasar untuk kesepakatan berikutnya. Nah, ini saya inikan beberapa COP. Yang pertama itu COP 1 1995 di Berlin, Jerman. Berlin Mandat namanya, itu menetapkan kebutuhan protokol legally binding untuk menurunkan emisi, menjadi dasar lahirnya protokol Kyoto. Jadi COP pertama baru membuat protokol yang secara legal, secara hukum itu mengikat upaya untuk menurunkan emisi dan menjadi dasar lahirnya protokol Kyoto. Kemudian COP 3 ini lompat ya, karena saya hanya masukkan yang penting yang terkait dengan pengurangan emisi karbon. COP 3 1997 Kyoto Jepang, saya yang sering dengar Kyoto Protocol, tapi Amerika nggak mau ikut meratifikasi kalau nggak salah. Bahkan sekarang keluar ya dari kesepakatan ini. Donald Trump bilang nggak ada itu perubahan iklim. Iya, hoax. Tapi dia kan politik ya, nggak tahu kemana arahnya. Nah, kemudian Kyoto Jepang itu menetapkan target kuantitatif penurunan emisi bagi negara maju Aneks 1, melahirkan mekanisme pasar karbon yang mulai ada CDM, Clean Development Mechanism itu, misalnya ada satu entitas perusahaan katakanlah dibatasi kamu harusnya karbonnya cuma 30 ton ya, 30 ton per tahun misalnya. Itu batasnya situ. Dia berusaha supaya mesinnya itu segala aktivitasnya itu tidak melebihi itu. Kalau dia melebihi, dia kena denda kan gitu kan. Bahkan ada mekanisme, ada perusahaan lain yang bisa atau negara lain yang bisa, misalnya dia juga 30 tapi dia bisa mereduksi sampai 20, berarti ada kelebihan 10 gitu. Perusahaan ini bisa membeli yang kelebihan yang tadi gitu, menutupi emisi karbon. Jadi seperti itu mekanismenya, sederhananya gitu ya. Tapi ya rumit juga. COP 7 di Marrakesh, Maroko menyepakati aturan teknis pelaksanaan Kyoto Protocol termasuk mekanisme monitoring, reporting dan verification dan transparansi pengurangan emisi. Nah, jadi berlanjut dan yang paling kita sering sebut-sebut ya ini COP 13 nih di Bali, Indonesia. Bali Action Plan yang terkait dengan REDD Plus ya. REDD kemarin yang ada bantuan Swedia ya, dana sampai sekarang kalau tidak salah itu masih ada ya. Kemudian COP 15 Copenhagen, Denmark menegaskan batas suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Negara-negara mulai menyampaikan rencana pengurangan emisi. Jadi berlanjut sampai 8, 10, 14. Ini yang penting-penting saja. Nanti sampai 30 semuanya ada keputusan apa yang diambil di sana. Nah, ini kesepakatan
Oke, Paris Agreement juga nih, ini yang penting. COP12 Paris menetapkan komitmen global untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya ke 1,5. Jadi berupaya maksudnya mencegah ya, memperkenalkan nasionali. Nah ini NDC tadi dan artikel 6 mekanisme pasar karbon, sudah ada mekanisme pasar karbon yang diciptakan di Paris Agreement. Jadi ada dua COP yang sangat penting, Kyoto Protocol dan COP21, walaupun yang lain juga penting karena ada perubahan-perubahan, penyesuaian dan sebagainya. Dan yang terakhir ini kan, ini yang tadi yang Pak bilang tadi ya, di Belém, Brasil. Sebelumnya sudah ada pernah di Brasil satu kali kalau nggak salah. Saya lupa di mana dia, COP berapa. Ini COP 30 2025, rencana Amazon and Nature Based Solution Declaration (NBS) terkait Nature Based Solution, masuk kita mangrove, apalagi itu ya, blue carbon, kemudian forest, ya, other land use follow itu. Okay. Nah, ini nanti fokus pada pengurangan emisi berbasis alam, hutan Amazon, blue carbon, dan karbon tanah sebagai bagian strategi global Stocktake 2. Nah, mau kita lihat sedikit Kyoto Protocol seperti apa, yang merupakan COP yang penting. Ini 1997, mulai berlakunya 2005, kemarin udah lewat ya. Jadi sekarang sedang berjalan. Tujuannya mengikat negara maju Annex 1 Parties untuk menurunkan emisi GRK rata-rata 5,2% dari level 1990 selama periode 2008-2012. Mekanismenya emission trading yang saya kali itu negara dapat memperjualbelikan kelebihan kotanya. Kalau dia mampu menurunkan, artinya batasan kotanya tadi, dia bisa turun, dia bisa jual kelebihan kotanya itu kepada negara lain melalui mekanisme pasar emission trading. Kemudian ada clean development mechanism, negara maju dapat mendanai proyek pengurangan emisi di negara berkembang, misalnya melalui energi bersih, reforestasi, dan menerima certified emission reduction CERS ya. Kira-kira ada beberapa proyek CDM ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa cari. Pertamina sekira banyak sekali ya, melakukan apa nih, clean development mechanism. Kemudian joint implementation, kolaborasi antara negara maju untuk proyek pengurangan emisi di negara aneks 1 lainnya, antar negara maju ya. Ini masih di Kyoto Protocol ya, jadi keterlibatan negara berkembang masih belum terlihat di Kyoto Protocol ini. Nanti ada di Paris Agreement baru muncul ya. Nah, signifikansinya harusnya apa? Kyoto merupakan perjanjian pertama yang mengikat secara hukum legally binding, namun implementasinya terbatas karena Amerika Serikat tidak meratifikasi dan banyak negara gagal memenuhi target. Nah, pembelajarannya menunjukkan aktivitas mekanisme pasar karbon awal mendorong munculnya sistem carbon pricing dan cap and trade menjadi dasar lahirnya mekanisme baru dalam Paris Agreement. Jadi belajar dari Kyoto Protocol, kemudian di Paris Agreement itu lebih apa lagi gitu ya, lebih berkembang lagi. Ya biasalah proses ya, suatu proses mekanismenya berjalan gitu, berdasarkan waktu. Nah, kita mau lihat negara aneks 1 dan aneks 2 dalam konteks penelitian dan protokol perubahan iklim. Nah, siapa saja? Ada pembagian berdasarkan kelompok, berdasarkan tingkat pembangunan ekonomi dan tanggung jawab historis tadi yang kita bicarakan tadi. Misalnya negara maju, mereka sejak zaman revolusi industri sudah mulai menggunakan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar dari fosil. Nah, itu emisi karbonnya kan mulai dari situlah maka terjadi perubahan iklim itu ditengarai begitu ya, terjadi peningkatan suhu karena emisi karbon yang luar biasa ke atmosfer. Dan tanggung jawab mereka tentu sangat besar. Jadi tujuannya adalah untuk membedakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara terhadap penanganan perubahan iklim yang dikenal sebagai prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities, tadi yang punya tanggung jawab bersama tapi berbeda dari segi historis dan kemampuan ekonominya. Nah, ini klasifikasi negara dalam UNFCCC. Indonesia di mana? Indonesia masuk di non-annex 1 countries.
Jadi ada aneks 1 countries itu negara maju dan negara dalam transisi ekonomi, termasuk Eropa Timur, bekas Uni Soviet di sini. Kewajibannya apa? Yang pertama dia harus menurunkan emisi gas rumah kaca dengan target kuantitatif, jadi berapa persen gitu ya, dari total yang mau diturunkan 400 gigaton atau berapa saya lupa. Kemudian menyediakan data inventory emisi tahunan, kemudian melapor secara rutin kepada UNFCCC. Itu aneks 1. Masih ada banyak sebenarnya, ini ada dan lain-lain, nggak muat masuk sini. Mungkin Bapak Ibu bisa cari aneks 1 itu yang siapa, aneks 2. Ini sub kelompok dari aneks 1, tapi dia terdiri dari negara-negara maju anggota OECD. OECD ini kalau nggak salah Organization for Economic Economic Countries Development kalau nggak salah ya. OECD. Jadi ini negara-negara maju yang khusus tergabung dalam anggota OECD. Nah ini kewajibannya dia memberikan pendanaan dan transfer teknologi ke negara berkembang non aneks 1 dan mendukung adaptasi dan mitigasi di negara berkembang. Nah, non aneks 1 countries ini negara berkembang dan paling rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia, India, Cina, Brasil dan sebagainya. Tidak memiliki target wajib menurunkan emisi, tapi pada dia harus ada target juga ya, melalui NDC tadi, nationally determined contribution NDC. Nah ini aneks 1, jadi ditetapkan berdasarkan status ekonominya ada 36 negara industri maju dan negara ekonomi transisi. Kewajiban utama mengadopsi kebijakan dan tindakan mitigasi gerakan rumah kaca, melaporkan kemajuan, berpartisipasi dalam mekanisme pasar karbon, misalnya di development mechanism di bawah Kyoto Protocol. Oh ya, Organization for Economic Cooperation and Development tahun nomor. Dan dari aneks 1 itu lebih spesifik negara maju anggota OECD. Tidak termasuk negara EIT misalnya Rusia, Polandia, bukan aneks 2. Kewajiban tambahan menyediakan pendanaan internasional melalui Green Climate Fund atau GCF, Global Environment Facility, kemudian menstarter tenaga utama lingkungan ke negara non aneks 1, membantu kapasitas institusi untuk adaptasi dan mitigasi di negara berkembang. Green Climate Fund ini sudah jalan ya, Global Environment Facility GEF, kalau nggak salah lewat FAO ya, GCF. Karena kemarin kita ada kerjasama dengan FAO dan mereka menggunakan dana Green Climate Fund untuk restorasi ekosistem, untuk konservasi juga ya. Jadi sebenarnya entitas seperti perguruan tinggi Universitas Ankara itu bisa sebenarnya mengakses ini. Ya. Cuma kita mungkin perlu SDM yang mau bekerja lah. Ya, tidak harus smart, pintar juga, tapi punya komitmen gitu. Kadang orang pintar juga belum tentu juga bisa kalau nggak ada komitmen. Ya. Nah, yang non aneks 1 ini apa? Sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia itu melakukan adaptasi perubahan iklim, pertanian, kehutanan, pesisir. Kemudian mengembangkan NDC-nya di bawah Paris Agreement, dapat menerima dukungan finansial dan teknologi dari aneks 2. Jadi ya kita tadi kita bisa mengakses ini tadi, pendanaan internasional tadi dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon melalui sekarang kan KLHK ada hutan kemasyarakatan, ada ya perhutanan sosial sebagainya, ada LHDP ya, banyak ya. Cuma mungkin ada aturan baru yang baru keluar ya Bu ya, KLHK ada ya, yang barusan nomor 100 sama terkait peragangan karbon ya. Coba dicek Bu. Perpres ya. Nah, itu kan sebelumnya ada nilai ekonomi karbon dan sebagainya, saya nggak hafal juga sih peraturan-peraturan sepintas ya. Kemudian sekarang ini yang baru bisa menjual masih PCM apa? Voluntary Carbon Market dan mandatorinya sudah ya Bu? Kan belum ya. Makanya
si Anu kena sanksi kemarin ya, menjual tanpa pengetahuan kan? Iya. Akhirnya kena sanksi itu ya. Akhirnya ya dimarahin Bu Siti kan? Dia dapat, tapi dia dapat 2 triliun lebih. Jadi udah balik modal gitu. Tapi sebenarnya rugi juga, seharusnya pembayarannya itu setiap tahun kan, setiap diverifikasi dapat juga. Harusnya masyarakat yang harusnya dapat gitu, jangan gitu. Ya. Jadi masyarakat kita nggak lagi harus nebang pohon, nggak lagi harus nambang emas, kalau itu bisa betul-betul diimplementasikan, luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat Kalimantan Tengah. Yang mahal itu kan karbonnya gambut sama mangrove sekarang. Kalau yang lahan di atas ini yang mineral itu rendah, ada juga tapi rendah. Makanya sekarang ini malah perusahaan orang-orang dari luar yang masuk. Masalahnya izin hutan itu kan dari pusat gitu. Setelah kemarin di Katingan itu ada satu izin yang bupatinya nggak tahu, tiba-tiba sudah ada perusahaan besar masuk ya nggak bisa tapi bisa itu tadi perhutanan sosial gitu ya, bisa hutan desa, hutan adat itu kan kalau sudah SK keluar dari KLK kan nggak bisa diklaim sama perusahaan, tinggal masyarakatnya aja lagi mantap. Masalahnya akses masyarakat ini kan nggak paham gimana aksesnya, yang maksudnya kita ini lah bisa sebenarnya membantu. Misalnya ada kepala desanya, ini ada hutan desa, gimana kalau gitu kan. Ya, kemudian ini sudah tadi ya. Nah ini peta kelompok negara tadi, aneks 1 negaranya siapa saja. Ini masih ada sebenarnya, ini contoh aja ya, ada beberapa. Nanti lihat aja aneks 2, non aneks. Nah implikasinya terhadap Indonesia apa? Sebagai negara non aneks 1, Indonesia tidak memiliki kewajiban kuantitatif untuk menurunkan emisi di bawah protokol Kyoto, namun memiliki komitmen sukarela dan nasional melalui nationally determined contribution, menargetkan penurunan emisi 31,89% sendiri ya, melakukan usaha sendiri, dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 melalui netting ya, forestry other land use netting. Jadi setiap upaya penurunan emisi gas mengacu kepada ini ya, follow netting 2030. Dan kita berhak mendapatkan dukungan pendanaan, teknologi, dan capacity building dari negara aneks 2. Tinggal pemerintah kita aja lagi aturannya seperti apa supaya lebih diperjelas lagi gitu ya. Dan kemauan politik kita kadang-kadang seperti itu. Oh, ini sudah tadi. Oke, Paris Agreement, Sepakat Paris di COP21 Paris Prancis disepakati tanggal 12 Desember 2015, mulai berlaku 2 November 2016, telah diratifikasi lebih dari 55 negara yang mewakili 55% emisi global. 55% emisi global. Latar belakangnya, sebelum 2015 sistem iklim global diatur oleh protokol Kyoto yang hanya mewajibkan negara maju menurunkan emisi. Namun pendekatan tersebut dinilai tidak adil dan tidak efektif karena sebagian besar emisi baru berasal dari negara berkembang, Cina, India, Indonesia. Cina apalagi ya, karena perkembangan ekonominya, maka dia sejalan linear ya dengan peningkatan industri itu, upaya untuk ini meningkatkan ekonomi. Indonesia juga kan ya, ekonominya berkembang ya, eksploitasi dan sebagainya, masuk investasi, investor ekonomi berkembang, maka emisi juga otomatis, emisi karbon juga makin meningkat. Oleh karena itu Conference of the Parties atau COP
ke-21 di Paris menghasilkan kesepakatan baru yang bersifat universal, berlaku untuk semua negara, fleksibel, menyesuaikan kapasitas dan kondisi nasional, berbasis sains, mengikuti temuan IPCC. IPCC ini lembaga sains untuk UNFCCC itu ya. Kemudian berorientasi kolaboratif menghubungkan sektor publik, swasta dan masyarakat sipil, masyarakat adat dan sebagainya. Nah, kena kan hutan adat, hutan desa dan sebagainya. Dan Paris Agreement menjadi tonggak sejarah hukum lingkungan internasional karena untuk pertama kalinya semua negara di dunia sepakat mengambil tanggung jawab bersama global climate solidarity. Itu di perbedaannya antara protokol Kyoto dan Paris Agreement. Jadi kalau ditanya apa bedanya, nanti jangan soalnya keluar. Ada bocoran sedikit ya, Ibu. Kan selama ini orang ibu protokol Kyoto, Paris Agreement, apa sama atau enggak? Kopnya beda, tahunnya beda, pasti isinya juga kan beda. Nah, tujuan globalnya apa? Pasal 2 Paris Agreement membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya ke 1,5. Konteks ilmiahnya apa? Menurut IPCC Annual Report tahun 2023, pemanasan global saat ini sudah mencapai 1,1 derajat Celcius. Jadi ditahan-tahan kalau dia sampai 1,5 ya. Ini dibanding era praindustri ya, 1850 1900. Setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius meningkatkan risiko ekstrim kekeringan kurang lebih 60% di daerah subtropis, penurunan hasil pertanian hingga 20%, peningkatan permukaan laut kurang lebih 1 meter pada akhir abad ini. Kalau dia naik lagi nih, dari 1 ke jadi 1,5. Karena itu Paris Agreement menegaskan holding the increase in the global average temperature to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1,5. Naik 0,5 aja udah 60% di daerah subtropis. Ini hasil penelitiannya IPCC ya, di annual reportnya itu. Jadi mau percaya sama siapa lagi? Ya enggak ya. Ada lembaga yang secara secara global dan terakreditasi kata gitu ya. Dan saintisnya memang mumpuni itu menghasilkan laporan ini. Kalau kita dengarkan orang lain ngomong, nggak mungkin lah, mau percaya yang mana gitu kan? Tentunya percaya yang inilah, ya, karena dia memang lembaga sains yang bertanggung jawab untuk menganalisis perubahan iklim. Nah, implikasinya apa? Negara maju harus mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan industri karena mereka memang industrinya ya, saya pernah lihat kalau keluar asap putih itu bagus mana sama yang hitam? Pasti yang hitam kan? Tapi yang keluar kan asap putih. Ternyata kan ada saringan di situ, saringan karbon. Jadi begitu keluar dia sudah mengalami dekarbonisasi, nggak ada lagi emisi karbon. Tapi teknologi itu yang kita tidak punya kalau di Indonesia kan. Mereka yang memberikan ini atau mesin-mesinnya lebih efisien atau menggunakan tenaga listrik, ya kan? Ya. Di Palangkaraya sudah ada nggak mobil listriknya? Ada. Tinggal dicas di hybrid mungkin kan? Innova apa itu? Hybrid itu listrik. Hybrid. Jadi itu salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon. Bayangkan mobil kita itu masih keluar karbonnya cukup lumayan. Jadi mesinnya kalau masih efisien, makanya di negara maju itu mobil itu nggak boleh 10 tahun. 10 tahun harus di upkir. Kita dapat akhiran dari Singapura kan, kadang-kadang Singapura itu nggak boleh. Setiap kalau dia keluar asap keluar ini langsung dikejar polisi diukur emisi karbonnya. Nah, alat ilmiah pendukungnya global carbon budget. Jadi jumlah total karbon dioksida yang masih dapat dilepaskan agar suhu tidak melewati 1,5 derajat Celcius adalah sekitar 400 gigaton karbon dioksida tersisa per 2024 masih bisa 400 dilepaskan ya, 400 gigaton. Itu dibagi-bagi kamu, tapi dihitung-hitung
pasti bisa melewati gitu ya. Itu tersisa gitu, ya, pada 2024. Kemudian net zero emission NGE, NZE, seluruh emisi manusia harus diimbangi dengan serapan alam ya, foresting, blue carbon, CCS paling lambat 2050. 2050 saya juga nggak ada mungkin. Ada Pak. Masih ada. Ada Pak. Ini sudah ada Pak. Ya, jadi paling lambat 2050 harus zero. Ya. Sama kayak populasi manusia kan, yang mati sama yang lahir itu harus seimbang. Jadi nggak ada pertumbuhan, tapi nggak mungkin lah. Ya, mungkin nggak. Nah, yang kedua dari Paris Agreement itu adalah meningkatkan daya adaptasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Ya, kan nggak bisa sepenuhnya kita atasi, maka kita yang harus beradaptasi. Kalau kebakaran hutan, salah satu cara beradaptasi adalah melarikan diri ke Banjarmasin. Nah, Banjarmasin juga ternyata asap tebal juga. Ke Jawa, di Jawa dikejar lagi sama asap. Apa gitu? Apa adaptasi kita? Apa bernapas dengan insan baru atau gimana? Setiap ini, emang lama evolusi kan? Lama-lama tahan itu terhadap pasar. Merokok. Juru isap. Sekarang kalau sudah zaman gitu oksigennya mahal kan? Baru sadar kalau bernapas itu gratis, enak banget. Apalagi yang kena penyakit asma, saluran pernapasan, kasihan ya, sedikit. Nah, mudah-mudahan tahun berapa? 2017 ya? 15. Yang terakhir kemarin 2015. 2015, sampai sekarang hampir nggak ada nih. Kan terus-terusan gitu ya. Karena Palangkaraya ini semua kan karbon semua nih, sekeliling kita ini. Cuma kita aja yang bermasalah mendekati ekosistem karbon yang kita bangun situ, kita reklamasi, kita bangun rumah. Di sebelah tanahnya masih gambut. Ya, kalau terbakar itu ya sekitar rumah kita ini. Ya, nggak jauh di mana Jalan Lingkar apa? Lingkar luar itu kan gambut semua. Nah itu kita reklamasi. Masalahnya lama-lama bukan asap aja, banjir. Air lahan yang kita reklamasi itu kan rawa-rawa. Lo airnya kemana? Airnya kemana? Pasti lari ke tempat yang lebih rendah. Apalagi gambut kan mengalami penurunan. Fokus adaptasi negara-negara di bawah Paris Agreement sepakat memperkuat resiliensi ekosistem, ketahanan ekosistem dan masyarakat terhadap kekeringan, banjir, kenaikan muka laut dan perubahan iklim ekstrim. Itu yang saya mau mintakan nanti yang di Tugas itu di Krapi itu ya. Krapi itu singkatan saya lupa juga. Ya adaptasi ya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Palangkaraya ini. Ya, bahwa ibu punya pemikiran mungkin kan bisa dimasukkan di situ. Misalnya beberapa tahun ada banjir, apa sih banjir? Kemudian saluran pembuangannya mampet. Karena saya pernah di Australia, mereka itu kalau bikin perumahan itu dibuat clearing dulu, rata gitu, terus digali paritnya, bikin parit dulu, jalan, baru rumah. Kalau kita rumah dulu, enggak, paritnya nggak ada. Begitu kita tinggal di situ, ini kemana? Ya bikin sendiri aja di belakang gitu kan, parit. Nggak terkoneksi dengan parit besar. Yang terkoneksi parit besar juga malas membersihkan ini mampet gitu. Nah, kalau di sana enggak, ya tadi itu lahannya jelas, rata, dibikin parit, bikin jalan, rumah, itu terkoneksi salurannya semua. Nah kita mungkin masih agak lama, mungkin sudah keturunan keberapa dari kita nanti yang bisa seperti itu. Ketahanan pangan dan air terutama di negara agraris dan kepulauan seperti Indonesia. Ketahanan pangan dan air. Kita ini Palangkaraya gunakan air tanah ya, banyak sekali. PDAM itu nggak terlalu laku juga saya lihat. Atau ada dua yang di rumah kan pakai PDAM, kalau macet PDAM-nya pompa hidup.
Tapi kita nggak tahu di bawah sana itu apa yang terjadi, nggak tahu dari teknik pertambangan itu kan berlubang akhirnya kan Pak ya. Kalau di Balikpapan dulu gitu, Balikpapan itu ngambil karena susah air tanah yang diambil, disedot, rumah sakitnya runtuh. Karena apa? Karena ada lubang di mana? Karena diambil airnya lama-lama tanahnya turun, terlepas. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu di gambut kita ini seperti apa. Kalau itu karena diambil berapa pipa, belum lagi hotel atau kalau di Jakarta sudah bayar ya itu, nggak tahu hotel kita bayar kan, tetap bayar, ambil air tanah. Cuma untuk masyarakat belum bayar. Kita sudah ya pajak kan paling gratis kan air tanah kita ini masih gratis. Ada ukuran berapa gitu? Nanti kalau dipasang meteran di situ gimana? Ukurannya. Kemudian ada adaptasi berbasis ekosistem, termasuk konservasi hutan, lahan gambut dan mangrove. Kemudian di Paris Agreement itu ada mekanisme dukungan adaptasi, adaptation fund, dana global untuk biaya proyek adaptasi di negara berkembang. Ada National Adaptation Plan, setiap negara menyusun rencana adaptasi jangka panjang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Kemudian ada Global Goal on Adaptation, target bersama untuk mengukur kemajuan adaptasi global. Nah, implikasinya untuk Indonesia apa? Indonesia ada RAN ya, RAN API, Rencana Aksi Adaptasi Nasional. Ada rencana adaptasi sektor pertanian, kehutanan, dan pesisir. Dan Kalimantan Tengah menjadi salah satu lokasi prioritas dan adaptasi berbasis ekosistem restorasi gambut dan mangrove. Saya kira masalahnya kita mungkin apa yang harus dilakukan kan gitu. Perguruan tinggi, kemudian entitas masyarakat melalui masyarakat adat belum kelihatan gitu. Misalnya memang ada mungkin nggak tahu ya KLHK ya, sibuk lagi ke kehutanan, di kehutanan sudah banyak sebenarnya program-program. Nah, kemudian dia menyelaraskan aliran keuangan dunia agar mendukung pembangunan rendah karbon, misalnya prinsip climate finance. Jadi negara maju berkomitmen menyediakan pembiayaan iklim bagi negara berkembang untuk mendukung mitigasi. Kalau ada program mitigasi bisa diajukan dana yang saya sebut tadi GCF, GEF. Ya. Tinggal kita mengaksesnya seperti apa. Ya. Kalau masyarakat yang di bawah yang mungkin bisa, tapi masyarakat akademik peneliti sekira bisa nih mengaksesnya pembiayaan iklimnya. Dengan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas, jadi ada komitmen global US dollar 100 miliar per tahun sejak 2020 ditingkatkan menjadi USD 300 miliar tahun mulai COP29. Jadi sumber-sumber dana itu ada, tinggal kita mengaksesnya gitu ya, melalui lembaga-lembaga pendanaan yang ada itu. Salahnya kemampuan kita untuk membuat konsep note-nya, proposalnya, kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah ini dia Green Climate Fund, dana multilateral utama UNFCCC untuk mitigasi dan adaptasi, pembiayaan proyek energi terbarukan, ekosistem pesisir, pertanian adaptif. Kemudian Global Environment Facility GEF mendukung proyek konservasi dan restorasi, biodiversity, climate resilience, adaptation fund, dana spesifik adaptasi berbasis komunitas, coastal resilience, early warning system, climate investment fund, pembiayaan transisi energi bersih, just energy transition, GSPEP Indonesia. Ini kalau ada yang punya ya mesin-mesin itu ya, mesin, industri, pabrik dan sebagainya, itu bisa dibiayai melalui ini climate investment fund. Asal pabriknya harus memenuhi ketentuan emisinya berapa, harus diukur setiap tahun berapa emisi yang bisa dicegah melalui pembiayaan. Kemudian ada voluntary carbon market, pendanaan swasta untuk proyek karbon, era gold standard dan TIPO. Ini yang RMU tadi menggunakan ini voluntary carbon market, PCM, melalui standar Vera.
melalui diverifikasi dulu baru bisa listing di ini, ada sistem MRP-nya, ada monitoring reporting apanya, verifikasinya. Universitas Palangkaraya sebenarnya berpeluang Pak, ya, menjadi carbon center, pusat karbon di Kalimantan Tengah ini. Kayaknya kita belum ada sampai ke sana. Kemarin ada pusat apa di LPPM, kartu dipotong. Jadi TPEG ini juga sebenarnya berpotensi, tapi kenapa nggak bergerak nggak tahu saya. Jadi dananya sebenarnya besar ya, untuk pengembangan BLU, untuk pengembangan universitas. Jadi dengan harus punya orang yang bisa. Iya, OTK-nya OTK jadi Hah? di luar OTK TPG nggak masuk OTK. Nggak masuk. Nah itu kan gimana mau Lembaga bekerja? mandiri. Ya. Jadi carbon trading pengurangan emisi karbon ini sangat penting untuk universitas, harus diinikan. Besar dananya, hutan kita ada 50.000 hektar. Hutan apa itu? Yang bisa dijual sampai hutan ekonomi. Di hutan pendidikan Kelambangan 5.000 hektar. Pangan 4.400. Nah ini pendanaan dan mekanisme di Indonesia, Perpres nomor 28 tentang nilai ekonomi karbon, Bappenas, UPR, BRGM, DHKT, potensial netral ilmiah, proyek karbon biru, dan ini sebenarnya ada harus kerjasama dengan DLHKT gitu ya. BRGM membuat blueprintnya seperti apa gitu. Itu kalau itu bisa dijalankan, Unpar nggak bisa dapat bantuan dari dari pemerintah juga jalan gitu, proyek risetnya dan sebagainya. Karena kalau kita lihat sumber-sumber dananya banyak ya mudah-mudahan lah nanti bisa berjalan. 300 miliar. Si Bobby ini lah Nanti mau bikin lembaga nanti kan. ya bikin, harus mulai dipikirkan, dikerjakan ya, dipikirkan terus. Saya dipikirkan saya. Perubahan judulnya. Nah, ini di Paris Agreement itu ada artikel 4 yang dia berbicara tentang rencana aksi iklim nasional. Setiap negara wajib mengajukan dan memperbarui target emisi tiap 5 tahun. Indonesia tadi berapa? 31, itu 5 tahun harus diperbarui lagi, dievaluasi lagi. Artikel 4, artikel 5 carbon sink and forest, konservasi dan menekankan hutan dan ekosistem pesisir sebagai penyerapan alami. Kan sudah ada artikel, ada regulasinya gitu. Sudah ada dasar kalau kita mau bikin program pengurangan emisi karbon. Kemudian ada artikelnya cooperative approach carbon market kerjasama internasional mengatur perdagangan karbon antar negara dan non market cooperation, ada. Tinggal mengadopsinya aja. Kemudian adaptasi juga ada, mengatur sistem laporan adaptasi dan global goal on adaptation. Finance-nya ada, teknologi, capacity building, dukungan bagi negara berkembang. Mekanisme pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan SDM-nya sudah ada itu di Paris Agreement. Oke, tinggal kita mengaksesnya. Transparansi framework pelaporan dan perizinan, menggunakan MRP standar untuk mitigasi, adaptasi dan dukungan finansial melalui ini tadi ICS ya, Vera, gold standar ini nanti diverifikasi gitu pekerjaan apa kita, PDD-nya, dokumennya, proposalnya, kemudian dilihat di lapangan betul nggak. Kemudian pelibatan masyarakat, FTIC-nya, free prior information itu, FTIC concern atau safeguard-nya. Ini lewat saja. Fokus. Nah, relevansi untuk Indonesia dan Kalimantan Tengah apa? Mitigasinya kita implementasinya melalui Follow Net Sink 2030 lewat kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Ini kita harapkan menurunkan 140 juta ton CO2 ekuivalen. Proyek Blue Carbon dan Peatland ini contoh dan harapan aja sebenarnya, kita belum ada nih. Karena bisa dijadikan proyek Blue Carbon dan Peatland Restoration Katingan Sebangau. Wah, ini keren namanya UPR BBCRT. Tapi nggak ada ya, bentuk itu anu aja bayang.
Mungkin bisa kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan kehutanan, KLHK, DLH, entitas lain masyarakat adat, gitu. Dan melalui hutan adat, melalui hutan desa dan sebagainya. Adaptasinya apa? RAN, arti di desa tangguh iklim, restorasi hidrologi gambut dan adaptasi masyarakat pesisir. Pembiayaan karbon Perpres 9821 nilai ekonomi karbon sudah jelas. Pilot pasar karbon regional berbasis OPR karbon lab lagi bisa saya masukkan ya, supaya apa kita ya. Teknologi berarti program GCR, GFG itu pendidikan dan riset pendidikan. Kalau ada OPR Climate Center, gitu kan, hebat OPR ini. Masa hidup di lahan gambut, hutannya banyak, tapi kita nggak punya. Di luar sana orang nanti orang masuk sini habislah semua kita. Gitu ya. Nggak kebagian nanti kita. Lahannya sudah habis di coupling lagi buat ini karbon, pasar karbon. Lalu kalau sudah ada entitas di sana yang melakukan ini susah masuk, kecuali mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan misalnya RMU melakukan restorasi, kita nggak bisa melakukan program yang sama karena double claim. Implementasinya tadi Indonesia menyampaikan enhance diperbarui emisi yang ditingkatkan, target penurunan emisi 31,89 nasional dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Pada sektor kehutanan, forest and other land use matching 2020. Ada energi bersih dan pertanian berkelanjutan. Kesimpulan, Paris Agreement adalah perjanjian iklim paling komprehensif dan inklusif dalam sejarah karena melibatkan seluruh negara tanpa pengecualian. 3 tujuan utamanya menahan suhu di bawah 2 derajat Celcius, memperkuat adaptasi dan mengalihkan keuangan ke jalur rendah karbon, saling terkait dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan seterusnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti sebelum kita masuk instrumennya. Jadi udah paham ya, Paris Agreement dan protokol Kyoto itu yang paling penting dalam apa ini perubahan iklim, dalam mengatasi beradaptasi dan melakukan mitigasinya. Instrumen kebijakan, kita lanjut aja ya biar habis nih. 31 karbon kredit dan perdagangan karbon. Waktu zaman RDD itu rame. Kalau ada rapat tuh jualan karbon itu gimana sih? Apa jualan arang gitu ya? Pohonnya dibakar terus jualan karbon gitu. Atau kertas karbon beriket. Ya kalau masyarakat awam kan sudah memahami itu bahwa di dalam ekosistem kita ya ambillah misalnya ada pohon melalui proses fotosintesis kan dia menyerap menghasilkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, atau sebaliknya dia menyerap karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Kalau malam kebalikan dengan respirasi, ya kan itu sudah paham lah kita dari ini. Nah, atas dasar itulah maka perdagangan karbon itu dilakukan kan sederhana, atau ada mesin-mesin yang mengeluarkan emisi karbon karena menggunakan fosil fuel ya, minyak dari fosil. Nah, jadi satu karbon kredit itu adalah satuan pengurangan atau penyerapan emisi sebesar 1 ton CO2 ekuivalen yang dapat diperjualbelikan di pasar karbon. Jadi dihitung 1 ton. 1 ton itu sekarang $5 masalah ya. 1 ton ini. Kalau 1000 ton berapa ya? Jual. Gitu ya. Ekosistem mangrove itu berapa? 1 hektarnya berapa ton ya? 1000 ton kalau nggak salah. Bayangkan kalau dia ribuan hektar, tinggal dikalikan aja $5 itu paling murah. Kalau gambut itu bisa sampai $15. Itu kalau dijual
triliunan gitu hasilnya, miliar dolar gitu. Karena satuannya kan dolar gitu. Dayak bisik dulu. Hah? Program dayak bisik dulu sebenarnya. Klaim lagi. Nah itu, tapi kan ada mekanismenya. Nah yang berpeluang sebenarnya perguruan tinggi, kemudian masyarakat sipil, NGO dan sebagainya, masyarakat adat, dan kita sebagai konsultan, membangun konsultan dan sebagainya. Jenis pasarnya apa? Compliance market diatur oleh perjanjian atau hukum internasional, EU Emission Trading System. Nah, voluntary market yang sekarang sedang berjalan sukarela oleh korporasi atau perusahaan untuk offset emisi. Ini tinggal nunggu regulasi dari pemerintah aja. Nanti berbondong-bondong perusahaan-perusahaan itu berubah jadi apa? Jadi pedagang karbon gitu. Yang ada perusahaannya di hutan produksi, mungkin dia nggak lagi menebang, tapi memelihara itu kan, bahkan menanam. Lebih menguntungkan mana? Apakah terus jalan dengan produk apa penebangannya atau gimana? Nah. Kemudian mekanisme perdagangan karbon ada yang namanya cap and trade system, penetapan batas emisi maksimum, entitas dapat membeli dan menjual kota. Ini yang saya sebut tadi itu. Ditetapkan batas emisi maksimumnya, kalau dia melebihi, dia harus mencari kompensasi ke yang lain yang menghasilkan lebih rendah karbon dari target. Atau dia di bawah targetnya, misalnya dia seharusnya dia di 100 ton misalnya, dia bisa 50 saja, berarti dia mendapatkan 50 kelebihan yang bisa dijual ke entitas lain, menjual kuotanya. Ada offset mechanism, pihak yang tidak dapat menurunkan emisi dapat membeli kredit dari proyek mitigasi. Ya, dari sekarang yang banyak dari negara maju beli proyek di mana WWF yang apa yang saya pernah terlibat itu apa proyek apa pabrik bir Krombacher, dia membeli karena dia nggak bisa menurunkan karbonnya, dia beli dari proyek yang ada di sini. Dihitung berapa emisi karbon yang bisa dicegah, ya, nanti dibayar kompensasi. Ini proyek yang saya bikin, proyek Borneo Blue Carbon dan Peatland Restoration di Kalimantan dapat menjadi pilot proyek kan, bikin bisa jalan. Kemudian ada REDD Plus, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Jadi latar belakangnya sektor kehutanan ini berkontribusi kurang lebih 20% dari emisi global, dari yang 400 ke berapa. REDD plus dikembangkan di bawah UNFCCC sejak COP Bali 2007 sebagai mekanisme insentif finansial bagi negara berkembang untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Komponennya REDD kemudian menjadi REDD Plus. Sejatinya REDD hanya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian karena ada plusnya ditambah 3 komponen baru, konservasi, pengelolaan lestari, dan peningkatan stok karbon hutan. Peningkatan stok itu gimana ya? Yang menanam berarti ya, menanam berarti dia menambah stok. Yang tadinya hanya mampu menyerap 50 ton, kemudian karena ada tanaman baru, kapasitasnya mungkin meningkat gitu ya, di stok karbon, peningkatan stok karbon hutan. Prinsip dasar result based payment, insentif hanya diberikan setelah hasil pengurangan emisi diverifikasi. Ini yang di mana itu? Nah ini di Kalimantan Timur, berapa triliun mereka dapat? Kaltim, ada pernah dengar Pak ya? Berapa saya lupa, besar itu ya. Jadi FCPF, Carbon Fund, World Bank pembayaran berpastikan hasil untuk pengurangan emisi di Kalimantan Timur. Ini yang dapat pemerintah nih. Kemudian ada proyek Katingan Mentaya Kaltim REDD Plus berbasiskan restorasi gambut dan mangrove. REDD Plus kini diintegrasikan dengan Blue Carbon dan Peatland Restoration untuk memperluas potensi kredit karbonnya. Ya ada safeguardnya, perlindungan hak masyarakat adat, biodiversitasnya juga dilihat, jenis tanamannya, jenis binatang, hewan hidup di sana, tata kelolanya seperti apa. Kemudian yang penting MRP, monitoring, reporting, verifikasi, karena dari sini dihasilkan berapa jumlah
ton karbon yang bisa kita hasilkan, yang bisa kita simpan, dan kemudian diverifikasi oleh lembaga Vera kalau nggak salah ya, yang untuk voluntary market ini, VCM. Unpar di mana? Di MRP sebenarnya, monitoring, reporting, dan verifikasinya. Membuat laporan, hitung karbonnya dari kehutanan, dari pertambangan. Berarti kita harus membangun lab yang mumpuni. Lab kita ada nggak? Labnya di PPID, tapi kok nggak jalan, saya bingung. Tapi katanya nggak masuk OTK. Kalau nggak masuk OTK, gimana bisa jalan? Eliminasi. Kemudian ada CBD, Convention on Biological Diversity. Ya, ini tujuan utamanya konservasi, keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati, pembagian adil manfaat sumber daya genetik. Berkaitan dengan perubahan iklim apa? Ekosistemnya sehat, hutan mangrove, padang lamun untuk meningkatkan resiliensi iklim. CBD mendukung pendekatan NBS Nature Based Solution untuk mitigasi dan adaptasi iklim. Jadi kembali ke alam sebenarnya kita ini. Pada 2022 diadopsi Kunming Montreal Global Biodiversity Framework yang menargetkan perlindungan 30% daratan dan laut dunia pada 2030. Implementasi di Indonesia program kawasan ekosistem esensial KEE dan ekosistem esensial laut EEL di bawah KLHK dan PKP. Kalteng memiliki kawasan penting biodiversitas seperti Sebangau National Park atau Taman Nasional Sebangau, habitat utama orangutan Kalimantan yang juga berperan dalam stok karbon global. Kalimantan Tengah itu sebenarnya luar biasa ya untuk karbon, tapi belum dimanfaatkan Pak. Ya, hutan Sebangau. Belum ada manfaatnya buat masyarakat, maksudnya gitu, masyarakat lokal. Supaya berhenti nambang emas lah kan bisa. Gitu. Dan yang lebih besar ini karbon ini, karena mekanismenya itu yang agak harus memang dipelajari betul-betul. Ada Ramsar Convention on Wetlands. Jadi sudah banyak misalnya skema-skema apa ini pengurangan karbon ini. Nah kalau kita udah jelaskan tadi, karena ada punya hutan gambut dan mangrove, ini bisa aksesnya ke sana gitu. Restorasi ekosistem, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, yang bisa langsung masyarakat terlibat di dalamnya. Kalau dia perusahaan besar, dia nggak terlalu mikir, walaupun ada ya, karena harus ada pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Tapi kalau langsung masyarakat yang pegang punya kepunyaan mereka, kayak hutan adat, hutan desa itu punya masyarakat, dan bukan hutan negara lagi, jadi bisa dijadikan sebagai hak milik bersama dari masyarakat adat atau masyarakat desa. Nah, ini relevansi dan strategi Indonesia ke depan, kehutanan dan lahan sektornya apa? Strateginya implementasi RED Plus, follow Nexing 2030, restorasi gambut dan mangrove, karena dia di bawah UNFCCC Paris Agreement. Kalau dia biodiversitas dan lahan basah, maka strateginya adalah konservasi habitat, KII, kemudian Ramsar dan Global SDF 30x30. Kemudian CBD Ramsar Convention, energi dan industri, transisi ke energi terbarukan, perdagangan karbon, artikel 6 Paris Agreement, pesisir dan laut, penguatan Blue Carbon Initiative, UNEP Blue Carbon MRP, dan Fretal MRP Framework, pendanaan dan teknologi, akses GCF, GEF, RED Plus, dan pasar karbon sukarela atau PCM, Paris Agreement, IPCC, dan UNEP. Jadi ada sektornya, ada strateginya, ada keterkaitan global.
Kesimpulan, strategi internasional perubahan iklim didasarkan pada sinergi antara Premium Global, UNFCCC, Kyoto Protokol dan Paris Agreement, dan Konvensi Lingkungan Pendukung CBD Ramsar. Instrumen pasar karbon ada CBM, ada RED+, artikel 6. Membuka peluang nyata bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk mengakses pendanaan berbasiskan hasil, result-based payment. Indonesia khususnya Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis melalui stok karbon hutan dan gambut yang besar, potensi bulu karbon, mangrove dan rawa panas surut, keberadaan lembaga akademik seperti UPR. Itu saya bikin tuh, simptom PIIG ya, bukan PPIG ya. Dalam MRP-nya dan sertifikasi karbon, seharusnya kita bisa menjadi lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikasi karbon, gitu. Lembaga akademik. Dan kolaborasi akademik, pemerintah dan masyarakat adat menjadi kunci menuju karbon resilient province berbasis ilmu pengetahuan dan tata kelola lokal. Kalimantan Tengah ini menjadi tujuan ini sebenarnya. Yuk, habis. Nah itu Bapak Ibu sedikit membuka, mungkin sudah tahu sebagian, tambah lagi atau memang sudah tahu semuanya, bagus juga. Nanti disertasinya ke arah sini juga bagus. Ambil MRP-nya aja, kan menghitung stok karbon di halaman rumah misalnya. Karena stok karbonnya tuh di PS, dari ekologi. Saya bingung bagaimana mencari tuh. Saya sudah ekologi, kalau ekonomi sosial sudah apa variabelnya, apakah nanti dari yang dikelola itu nanti itu kan masih rapat tuh. Kawasan hutannya masih ada Itu kedalaman itu. Nah jadi Pak itu nanti masih diuntungkan kan karena ada stok tanaman vegetasi di arahnya karbon. Kan bisa dihitung dulu berapa stok karbonnya kalau dia belum diganggu nanti. Iya. Daerah kan bisa di compare, diperbandingkan dengan daerah yang terganggu. Yang sudah dibuka. Ya, sudah dibuka. Mungkin nanti korelasinya yang sudah dibuka dari pendapatan pemain pertanian dengan apanya, lalu koordinasinya sekarang sudah dibantu tuh dengan perhitungan prediksi karbonnya sekian. Iya. Kita yang lebih Iya, jasa lingkungannya seperti apa. Terus kalau dia dirobak, nanti apa yang terjadi? kan ketemulah desainnya. Nah udah itu cocok. Itu pikiran ketemulah desain yang tinggal tuh dari ekonominya segini-gini nanti kan grafiknya. Ya. Nah akhirnya itu kan kayak arsitek desainnya nah. Berjalan Excellent ya. Sebenarnya kalau tapi ini beda-beda ya, maksudnya ada judul besar, kemudian di bawahnya siapa gitu. Ada Nanti di varian Berapa kelompok? X-nya varian perairan yang mungkin logusnya nanti ya yang ikan Genrungan mereka. Kemudian yang bahan pengacara siapa? Pak Taufik kan dari segi hukumnya seperti apa? Misalnya. Mereka genrungan. jadi kalau Pak Taufik kelanjuran kawasan yang Satgas Garuda itu bukan itu nanti arahnya interview saya Satgas PK. Gak apa-apa, itu jalan aja juga. Tidak secara langsung, dia kan ada keterkaitan juga dengan misalnya pengelolaan kawasan yang green apa pengelolaan secara hijau. Kalau diambil alih seperti itu, gimana kelanjutannya? Begitu punya lahan lebar begitu, PR. Iya. Di Kantingan itu pada waktu saya ngatasi masalah batu yang dalam lahan itu, Iya. Kalau di TK itu 5.000 Pak. 5.000 lebih Pak. Tapi karena nggak di anunya tata batasnya nggak jelas, orang masuk Pak. Dan Masalah bahkan untuk kalau diambil alih dengan seutuhnya gitu Pak. Mata-mata. tata batasnya yang belum, karena kalau nggak ada tata batas kan orang bisa mempertanyakan dari mana klaim kita terhadap suasana itu. Kalau kita mengacu pada SK yang dari kementerian itu jelas Pak. 5.000 hektar ya Pak.
Makanya saya bilang Unpar ini punya kekuatan dalam hal itu untuk apa BLU-nya bisa jalan. Jualan karbon aja selesai. Mungkin ngambil ada Pak. Kalau kayak ngambil ada. Ya. Kan sekarang kan diminta Pemda Katingan berapa hektar itu di jalan terus kota, terus apa proyek batu belah, Ya. lalu pompa, belum di belakang itu. Ya banyak masyarakat sudah di dalam itu. Saya masukkan pada waktu Pak Rektor akan dikenakan pasal 55 masalah izin batu itu. Tapi memang sudah selesai tanpa. Kan sudah ada yang baru, izin baru dari Katingan, dari pemerintah Katingan yang masalah. Tapi kemudian belum diubah Pak. Masih itu. Bisa berapa loh? Bisa. Ada pertanyaan lain silakan. Kita jam berapa ini ya? Diskusi saya Pak. Ya, Yang saya tangkap dari bulan tadi kan kita itu jangan sampai naik suhu kita 2 derajat, 1,5 derajat. Dan dasarnya adalah kemudian dan itu mekanismenya itu kan ekonomi negara maju pada berubah kepada negara berkembang yang mampu berada emisi kalau pengeluaran karbon. Nah sekarang ini kesulitannya adalah hasil data kita, maksudnya misalnya gini, kita mau jualan karbon itu kan hasil data kita yang apa itu terpercaya dan aturan itu kan dari kamarnya sulit. Terus gini, kita dari tahun ini kita dalam karbon setelah nanam sekian hektar itu dari pengeluaran sekian, nah, itu kan sulit sebetulnya hasil data kita aja yang terpercaya seperti apa. Kemudian yang kedua kan dari negara ekonomi maju ke negara ekonomi berkembang itu sifatnya. Nah di negara berkembang sendiri itu kan ada juga perusahaan swasta, perusahaan swasta banyak. Nah sementara kan ya memang ada kewajiban mengelola reklamasi berjalan, tapi itu kan belum yang terkait langsung terhadap pengeluaran karbon. Ini setelah waktu regulasinya misalnya perlu ditekan atau gimana gitu. Ya untuk baseline itu kan ada yang namanya MRP Pak, MRP standar. Jadi monitoring, reporting, verifikasi. Belum kita menjual itu biasanya kita harus melakukan studi baseline. Jadi dihitung potensi karbon yang bisa diserap berapa, bisa di kawasan yang kita kuasai ini. Dihitung baseline-nya berapa karbonnya, yang kemudian itu diajukan. Dan ada lembaga nanti yang memverifikasinya betul nggak nih, metodologinya betul nggak, hasilnya betul nggak, itu diverifikasi Pak oleh lembaga yang sudah terakreditasi yang memang di bidangnya itu, yang Vera itu, ICS. Jadi mereka punya mekanisme. Nah, nanti kalau itu ternyata hasilnya valid, maka dia baru dijual. Jadi ada pengakuan, ada sertifikasinya. Kemudian di listing di pasar karbon. Ini sudah terverifikasi, sudah teraudit dengan benar, sudah melalui proses misalnya dengan masyarakat segala betul, dengan FDIC, dengan safeguardnya seperti apa. Kemudian ada program-program penanaman, ada program konservasi, sudah jelas itu Pak. Di dalam PDD-nya tuh proyek apa itu PDD, proyek dokumen desainnya sudah jelas. Kemudian lembaga yang membuat MRP-nya misalnya UPR, oh ini lembaga yang sudah terakreditasi, dan yang memeriksanya juga ada lembaga ini, dan transparan. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat ditolak atau disuruh ulang lagi. Jadi sudah ada mekanisme untuk meyakinkan bahwa baseline yang jumlah karbon yang ada kita kelola di kawasan kita yang proyek itu betul-betul ini sudah jelas ini. Nah kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi Pak, swasta ya. Swasta bisa terlibat mengikuti
mekanisme itu yang Paris Agreement itu, karena sudah ada jelas di sana urut-urutannya, aturan-aturannya, auditnya juga jelas. Nah, jadi swasta kalau mau terlibat, dia harus menekan emisi karbonnya melalui CDM tadi. Misalnya dia ada pabrik sawit ya. Berapa karbon yang dihasilkan dari pabrik sawit itu melalui minyak yang dia gunakan itu kelihatan berapa karbon yang diemisi ini. Satu hari berapa liter dia gunakan minyak. Itu kan ada standar karbonnya di minyak itu, dieselnya berapa, dalam 1 liter itu berapa. Tinggal berarti dia menghasilkan dalam 1 hari misalnya 50 ton karbon, dalam 1 bulan berapa, 1 ton berapa. Kemudian itu bisa diklaim misalnya dari segi untuk mengurangi itu dia bisa melakukan penanaman benarnya. Ya, misal pabrik sawit ini dia atau memelihara itu namanya kawasan bernilai penting itu ya. Nah, dia bisa mengklaim bahwa saya untuk mengurangi karbon dari mesin saya atau untuk mengimbangi, saya menanam pohon ini atau memelihara kawasan tertentu untuk mengkompensasinya seperti itu. Jadi itu jelas anehnya Pak, aturan itu. Praktek yang sudah berhasil itu kira-kira dulu ya Bro, maksudnya kalau saya kayak konkret itu saya sudah terima transfer sekian. Ada yang dari itu, yang 2 triliun itu RMU sudah ada, tapi cuma dia sudah ada. Kesamping tuh. Cuma pajaknya nggak masuk ke kita. Ya. Pajaknya masuk nggak Bu? Nggak kan? Enggak, waktu itu kan makanya itu yang dia sendiri ngurus itu loh Pak. Kelemahannya pemerintah belum siap. Gitu. Belum siapnya dalam tanda kutip juga. Ada politisnya atau apa kita nggak tahu. Jadi apa? Itu harga karbon itu $5 per ton. Kalau kita fasilitasi itu Bisnis yang menguntungkan. Mana bisa difasilitasi oleh kita sendiri. Nanti lah coba tanya sama Pak Aswin yang pengajar berikutnya, beliau yang praktisi. Saya bantu-bantu aja. Terus Pak, kalau yang tadi Pak, efek dari pernyataan Trump itu Pak, untuk yang terutama untuk perubahan iklim, otomatis kan berarti Amerika Serikat menarik diri mundur dari aneks itu kan Pak? Ya, dia sudah dari Kyoto Protocol memang nggak menandatangani kan, jadi sebenarnya nggak ada dampaknya saya kira, karena sudah dari Kyoto Protocol dia nggak menandatangani ratifikasi. Kalau tidak menandatangani berarti nggak terlibat kan. Dia mengundurkan diri itu memperjelas saja saya kira, memperjelas apa yang dilakukan di Kyoto Protocol, politis gitu kan, supaya kelihatan lembaga yang punya siapa yang narik? Mereka yang narik diri. Berarti kota Tanggerang bisa dijual itu? Mana bisa banyak kota itu. Ya bisa nanti arahnya karbon. ya sama memenuhi persyaratan melalui proses ada NAP. Kami kan sudah melakukan konservasi. Dia harus terdaftar juga di ada kawasan, kemudian ada pernyataan, misalnya hutan desa itu kan ada haknya siap dari Kemenhk ya, apa namanya, kepemilikan. Iya. Nah dari situ udah bisa dia berdagang karbon sebenarnya karena sudah punya dasar hukum yang kuat gitu, bahwa itu kawasan jelas luasnya berapa. Tapi minimal kalau hitung-hitungan itu 1.000 hektar. 1.000 hektar di atasnya. Kalau di 1.000 hektar kan hitungan biaya awalnya besar itu. Memang enggak 1.000. Dari hitungan ekonomisnya Pak. Dari konsultannya kalau itu. 1.000 hektar. Maksudnya masih betul kalau ya sih. Ya harusnya ada. Jadikan topik disertasinya. Nah. Enak kalau Itu ATM peluang kemungkinan
Kajian kemungkinan Berarti nggak mau. sedangkan kamu ya. Harus Ruang apa? Ya peluang. Wah, jangan bahasa itu. Ambigu nanti. Ini protes. Pokoknya nanti hasil karya kita ini. Kan ini banyak lembaga dana kan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kalau ada entitas hukumnya bikin, kemudian ada kawasannya yang bisa dengan pemerintah daerah atau dengan masyarakat adat atau ini yang punya ini bisa. Cuman mereka kan kecil ya, harus spot-spot itu digabung sebenarnya dalam. Kurang itu Pak, kurang apa? Kurang informasi sebenarnya Pak. Iya. Ya. Karena ada satu hutan desa yang di Kerwing itu Pak, kan baru 2000 berapa kemarin. Mau akses ke situ karena sempat WM-nya konflik semuanya rata kan hilang. Yang ada itu Tampelas dengan RMU baru. Ini hutan desa punya Kerwing. Hutan desa punya tiga. Di hutan itu nanti kalau olahraganya bisa mengonservasi olahraganya untuk masalah datanya Iya. bisa dijual. Bisa dijual. Para masyarakat. Ya, di listing tapi harus ada verifikatornya. Oh, coba Jadi tadi ada pasarnya. Cuma ya tadi di atas 1000 hektar lah, kalau enggak balik tutup. Itu tuh akan Desember bisa Desember. Oke, saya kira itu dulu ya. Minggu depan UTS. Tugasnya apa? Tugasnya nanti saya kirimkan ke Materi. UTS Iya, apa, nanti. Prof? Ya, UTS. ya semua bahan Di sini. 5 soal. Kelas book. Ayo. Open book. Open book kan? Open book apa? Open book ini di rumah aja kalau gitu. Tadi saya tapi seminggu gak terasa ya. Kemarin tuh saya mau kuliahnya hari Senin, terus masih di Kaltara, tiba-tiba udah Jumat aja, sudahlah saya bilang nggak jadi. Cuma nanti nggak ada, maksudnya nggak ada UAS, nggak ada ujian akhir, saya cukup UTS dan tugas aja. Ujian akhirnya mungkin dosen yang lain. Izin Prof absensi. Oh iya, saya belum. Prof, mau nanya, tadi tugasnya membuat strategi dan adaptasi perubahan iklim di Palangkaraya. Di Kota Palangkaraya, ya, ke Kota Palangkaraya. Data itu kurang lebih 10 tahun. Katanya, ya untuk ini karena namanya perubahan iklim kan 1 dekade. Misalnya ada data suhu itu mundur ke belakang 10 tahun. Bisa minta di siapa yang bisa akses meteorologi ya? Geofisika. Berarti di bandara. BMKG bisa. BMKG bisa. Kalau mau data realnya, tapi kadang-kadang ada juga data yang sudah jadi. Tapi data sumbernya kan sumber primer, sumber kalau yang langsung lembaganya kan primer. Iya, ikut. Kan sekalian buat penelitiannya. Aku nggak mau ngasih mereka. Kasih saya aja Bu, kasih saya biar saya bagikan begitu. Kalau data hotspot ada, kalau data BMKG mahal ya. Ya kalau data Saya panjang. dorong dalam dulu, dalam. Kalau PNBP Oh iya dihitung ya. itu mereka kan Prof, izin ini kumpul tugas kapan, Prof? Sebelum sebelum Desember aja, Prof. ya. sebelum puas. Kawan gua tapi izin. Sebelum puas. Ya, ya, sebelum ujian akhir. Hah? Belajar nih. Tapi semakin cepat semakin baik, gak apa-apa. Kirim aja nanti di Supaya nggak gila jarang pas sirup disakit sudah kaki. Oh gila sudah. Orang belum Mulai kumat orang udah sekitar 200 orang.
Banyak tugas kan. Arek ayo Pak mana? Itu deh. Dia tuh. Dia no arek. Oh, kayu nah. Merancang anu nah, statistik, uji statistik yang menggunakan tangan ini. Ini gitu. Tanpa awak ada orang. Ada orang. Ada bahan. Oke, saya kira itu dulu ya. Ya. Mana? Tadi dia cakap absen di sini. Nanti saya bikin. Iya. Nanti saya tutup sampai sore. Iya. Siap. Yang minggu lalu, bukan minggu sebelumnya ada yang nggak absen kayaknya. Iya. Tapi ada, nggak apa-apa ya. Yang penting di sini kan. Atau saya buka lagi. Ya, tinggal diverifikasi sama yang Buka lagi ya nanti yang belum. Iya, bro. Yang fisik izin mana tadi ya? Itu dah. Itu. Ini. Ada apa? Ada men. Itu deh. Yang di mana? Di Ubud. Iya, Pak. Saya nggak pernah. Kan, mestinya di absen Pak. Nanti tak tahu kawan-kawan. Itu soalnya nanti di Uber. Itu kan belum Sibuk barang juga. Karena itu nanti anu Pak, kalau database kita di kementerian Pak, jadi harus diisi. Nggak bisa dianggap remeh Pak. Iya lah. Ya, Itu kita. itu semua ya. Makanya harus diisi Pak. Ya, sebenarnya sekarang ini ya biasanya bisa di Kita absen kan? nggak apa-apa masih buatan dari sini Pak. Jadi tahu. Nah, Oh, saya udah jalan ya. Narayan lagi. Komen apa? Ya, kalau kita minta R Studio ya. Ya. Yang dipakai mana? Yang satunya R Studionya. Dua-duanya bisa dipakai sebenarnya. Yang awal. Kan bersama R Studio ya. Ini yang nggak hadir siapa? 2 orang ya? Nah, sampah. Pak Doni dengan Pak Sampang. Pak Doni. Oh, Bukti. Bu Dewi nggak ada. Oh, Bu Dewi. 3 orang berarti. Iya, 3 orang. Pak. Pak. Sama Bukti. Ya, Bukti, Bu Dewi acara nasional. Oke, selamat sore Mas Sultan. Sudah? Bingungnya apa yang cang ya? Bisa? 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 Oh, sudah selesai. Pulang. Bikin apa gambut tuh kan? Benar. Soalnya itu soal. Benar ya? Gambut tuh kan mana? Habis kan? Iya. Bisa ada lewat sini sedikit apa? UTS mandiri. Siapa? Coba kenapa itu orang Udah lemah, masa masih ada UTS. aku males ya, karena kita itu yang Ada marah ada UTS bukan sudah turun. Kalau pas di tempat, ujian ini sudah. Boleh nggak minum kopi? bisa makan kopi kurang-kurang. Langsung
Karena di sana ada kolega penduk yang nggak boleh beli. Gigi, Mbak. Makanya disuruhnya tadi di rumah tuh Nek. Makanya disuruh di rumah tuh Nek. Kasih tahu bapaknya. Makanya di rumah saya tadi Nek mau buka buku. Masuk kok, kopi. Ada kayak di ujiannya tuh ditentukan aja sampai jam. Saya sendiri di mana saja. Oke, sudah 5 soal biar ganda. Ya sudah buka HP. Dilakukan aja. Ya, sama. Itu langsung. Ini sudah Biru. Iya kata yang tanggal 5 tuh. Saya sama Pak Satu sudah keracunan wadai tadi. Keluar asap angin agak kening. Ya udara kena vaksinasi kita mah. Matanya. Dari kalau nggak apa-apa makan kami mah. Sakit punggung. Ada dia balik. Aku enggak. Kolektor jadi. Nah, itu WL sentrong. Udah rokok. Anu, mulai gratis. Wadah rokok. Oh, ada rokok, ada yang saya pernah. Ya itu apa? Coba aja. Legendaris. Sekarang itu lihat kalau gua ada rokok. Jangan pulang mandi gini. Bisa pulang. Bisnis marketing. Tinggal kita mau bisnis di jalan. Baik-baik lagi. Makanya berubah lagi dapur gitu. Itu hitungan miliar nanti. Ada jualan-jualan kok sekarang di Untuk buka free red. Nah untuk buka rajin belum Wendy lagi sekali kata.